Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me. Learning English with Mrs. Mi. Belajar bahasa Inggris bersama Mrs. Mi. Masih dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal. Di video ini, Miss khususkan untuk 6th grade atau murid kelas 6. Topik apa yang kita bahas atau kita pelajari hari ini, Miss? The topics we are going to study for today, there are two topics. Ada dua topik. First, yang pertama adalah palang pintu attraction. And the second one, yang kedua adalah simple future tense. Be going to. Let's start from the first one, yaitu palang pintu attraction atau atraksi palang pintu. Oke, kita akan membahas palang pintu attraction. Yang pertama yang akan Miss bahas sedikit tentang history atau sejarahnya. Bagaimana sih atraksi atau pertunjukan palang pintu ini bisa jadi budaya dalam adat Betawi? It was once performed when Pitung wanted to ask Aisyah to marry. Jadi, it was once performed, dulu pernah ditampilkan atau dilakukan when Pitung, ketika Pitung, kamu tahu Pitung kan? Jawara yang terkenal dari Betawi. Jadi dulu Pitung tuh ingin menikahi Aisyah. Nah, siapa itu Aisyah? Aisyah is a daughter of a Kamayoran fighter. Aisyah itu seorang anak perempuan dari Jawara Kemayoran, namanya Murtado. Jadi Bang Murtado punya anak namanya Aisyah, dan si Pitung mau menikahi Aisyah. Nah, karena si Pitung ini seorang Jawara, dan Bang Murtado juga seorang Jawara, nah jadi mereka, si Bang Murtado ini pengen tahu nih, anak saya mau dinikahin sama laki-laki yang seperti apa. Jadi dites dulu nih sama Bang Murtado. Jadi si Pitung had to defeat her father. Jadi Pitung syaratnya harus defeat, harus mengalahkan bapaknya atau si Bang Murtado ini dengan keterampilan silat dan pantun. Nah, jadi Bang Murtado ngetes si Pitung. Ini calon anak saya kemampuannya seperti apa. Jadi mau saya tes dengan silat dan pantun karena sama-sama Jawara kan. Dan ternyata si Pitung then come as a winner. Si Pitung menang melawan Bang Murtado sehingga dia could marry, bisa menikahi his love atau kekasihnya Aisyah. Since then, semenjak itu, that tradition is known as palang pintu. Nama tradisi itu disebut palang pintu. Jadi sejarahnya tadi awalnya sebenarnya sebelum ini sudah ada, tapi bukti yang pernah ada dalam sejarah ini bukti si Pitung ini. Semenjak itu, tradisi ini disebut palang pintu. A proof for a man, sebagai bukti seorang laki-laki to marry a woman, untuk bisa menikahi kekasihnya dalam Betawinis culture atau budaya Betawi. Oke, when? Nah, itu kan zaman dulu. Kalau sekarang, kapan, Miss, kita bisa menyaksikan pertunjukan atau penampilan palang pintu ini? Seperti yang sudah disebutkan, karena tadi tradisinya itu diawali ketika untuk menikahi seseorang, maka palang pintu attraction ini is performed atau ditampilkan on Betawinis weddings. Pada adat pernikahan, wedding itu pernikahan, budaya Betawi. Tapi ada juga yang ditampilkan untuk welcoming state or special guest, untuk menyambut tamu spesial atau tamu khusus, misalnya lagi ada tamu kenegaraan atau dari acara-acara yang bentuknya seremonial. Nah, itu biasanya ditampilkan juga palang pintu. Jadi selain untuk wedding, untuk pernikahan juga bisa untuk welcoming special guest. What is it for? Nah, kalau untuk tadi pernikahan kan bukti, gunanya untuk membuktikan apakah laki-laki ini cukup mumpuni atau cukup jago. Tapi kalau untuk yang welcoming special guest ini, dia berguna is useful as a guide, sebagai petunjuk atau pemandu untuk guest, tamu dalam enter the event, untuk memasuki suatu event atau suatu acara. Nah, how to do palang pintu? Step-stepnya apa aja nih, Miss, dalam palang pintu attraction atau dalam pertunjukan palang pintu? First, yang pertama,
The groom ini mempelai laki-laki ya. The groom must walk palang pintu. Palang pintu yang dimaksud, jadi ada kalau kamu pernah lihat pernikahan adat Betawi, itu ada kembang kelape kan, yang ya, kembang kelape. Nanti ada gambarnya di slide setelah ini. Jadi si groom ini, si mempelai laki-laki harus melewati palang pintu. Dia biasanya bersama dengan rombongannya di belakang. Jadi mempelai lalu ada rombongannya di belakang. Setelah itu si groom is intercepted. Si mempelai laki-laki ini di-intercepted atau dihalangi by the bride's family, oleh keluarga bride, mempelai perempuan, with pantun. Jadi bisa diajak adu pantun, saut-sautan pantun. Setelah ada pantun, saut-sautan pantun, the representative. Nah, yang kalau dulu kan si pitungnya sendiri ya yang harus bertanding atau adu bakat silat sama bapaknya si Aisyah. Kalau zaman sekarang udah bukan si mempelainya langsung ya, tapi representatif atau wakil atau wali. Jadi biasanya ada khusus jagoannya yang dia bawa. Jadi si groom ini, si mempelai laki-laki bawa jagoannya sendiri nih, jagoan silatnya. Dan dari pihak bride, dari pihak perempuan juga punya jagoannya sendiri. Lalu dua jagoan ini saling fight, saling bertarung. Miss, ini ngajarin kekerasan dong. Oh tidak, kalau dulu mungkin ketika pitung mungkin memang benar diuji oleh bapaknya si Aisyah, tapi untuk sekarang ini bentuknya simbolis aja sih, nggak benar-benar bertarung sampai berdarah-darah atau harus ada yang jatuh pingsan duluan, enggak. Cuma simbolis aja atau cuma formalitas aja. Nah, if the groom side wins, kalau si pihak groom atau si pihak laki-lakinya wins, menang, of course biasanya sih pasti menang ya, karena ini bentuknya kan formalitas doang. Menang, he can marry the bride. Dia bisa menikahi si mempelai perempuan. Nah, gambarnya seperti ini nih. Jadi si pihak ini pengantinnya nih, pengantin the groom atau pengantin laki-laki, mempelai laki-lakinya, dia melewati palang pintu bersama rombongannya nih. Ini jagoan yang dia bawa nih, jagoan silatnya. Dan biasanya kanan kiri membawa kembang kelape. Nah, kembang kelapenya seperti ini. Nanti dia disambut sama pihak perempuan, ada juru bicaranya sendiri. Nah, biasanya nih dua adu pantun, yang dua ini jago silat, adu silat, nanti yang depan ini adu pantun. Dan biasanya di belakang ada rombongan keluarga dan rombongan seserahan dan rombongan alat musik, biasanya tanjidor ya. Nah, ini contohnya nih. Misalnya pihak laki-laki dia pakai warnanya red, merah, sementara yang dari pihak perempuan pakai warnanya black atau hitam, dan mereka saling bertarung, saling adu jago, adu bakat dalam silat. Oke, that's all about palang pintu attraction. Tadi sudah cukup Miss jelaskan tentang palang pintu attraction, kapan kita bisa lihat, sejarahnya bagaimana, lalu tahap-tahapan dalam palang pintu. Sekarang kita ke second topik. Kita ke topik kedua, yaitu simple future tense. Yang akan kita bahas di video ini adalah be going to. Miss, kita kan udah pernah bahas ini di materi sebelumnya. Ya, betul. Betul sekali. Simple future tense atau tenses yang menjelaskan tentang future, masa depan, dibagi dua. Nah, yang sudah kita pelajari kemarin itu yang menggunakan will. Yang di video ini kita akan gunakan be going to. Artinya sama, will dan be going to artinya sama, akan. Tapi penggunaannya agak sedikit berbeda. Secara arti tetap sama, artinya akan, tapi be going to ini lebih certain, lebih pasti. Jadi kalau will ini kayak spontaneous, spontan, kamu diajak orang, nanti malam mau ikut saya nggak misalnya. Oh oke, saya akan ikut. Nah ini will, karena mendadak. Tapi kalau be going to ini lebih pasti, lebih terencana. Biasanya ngomongin schedule, jadwal atau rencana. Misalnya 5 tahun ke depan saya akan masuk ke SMP ini misalnya. Nah itu udah direncanakan. Lalu bagaimana dengan struktur kalimatnya? Oh, sebelum itu kita bahas be-nya dulu. Tadi kan ada be going to. Be ini bisa kita sebut juga dengan to be. Dia adalah pendamping dari subjek. To be ada 3. Ada am, are, is. Ingat ya, there are only 3 to be's. Hanya ada 3 to be. Am, are, is. Am is the to be for I. Am pasangannya I am. Are is the to be for they.
we, and you. They are, we are, you are. Is the to be for she, he, it. She is, he is, it is. Diingat-ingat ya, I selalu berpasangan dengan am. I am, saya. They are, mereka. We are, kami. You are, kamu atau kalian. She is, dia perempuan. He is, dia laki-laki. It is, dia benda atau hewan. Or we can simplify it, bisa kita sederhanakan seperti ini. Are is the to be for plural subjects. Jadi are itu untuk subjek yang banyak. Seperti tadi, mereka, kami, kamu, atau kalian. Sedangkan is for singular subject atau subjek yang hanya satu. Ingat ya, is untuk satu, are untuk banyak, dan am hanya untuk I atau saya. Oke, do you understand about to be? Sekarang kita lanjut membahas tentang be going to. Oke, Miss jelaskan di sini supaya kalian paham perbedaannya. Will sama be going to secara struktur kalimat. Kalau kemarin kita sudah bahas will, subject, will, verb one. Subject, will diikuti kata kerja satu atau kata kerja dasar. Be going to juga sama, diikuti kata kerja satu atau kata kerja dasar. Jadi will bisa menggantikan be going to. Sama-sama diikuti verb one ya. Lalu bagaimana jika negatif? Nah, negatif setelah will tambahkan not. Kalau be going to, not-nya setelah be-nya. Subject, be, not, going to, verb one atau kata kerja dasar. Lalu untuk interrogative atau questions, will-nya di depan, will, subject, verb one atau will, subject, kata kerja satu. Dan untuk be going to, be-nya pindah ke depan. Si be pindah ke depan. Be, subject, going to, verb one. Remember, ingat baik-baik, mau pakai will, mau pakai going to, semuanya diikuti verb one, kata kerja satu. Nggak boleh verb ing, nggak boleh verb to, atau verb one plus s. Biar lebih paham, Miss kasih contoh dalam bentuk kalimat. Misalnya seperti ini. We will play. Kami akan bermain. Will-nya mau kita ganti going to. Karena we, to be-nya adalah are, jadi we are. We are going to play. Jadi nanti tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya she ya berarti she is going to play. Kalau subjeknya I berarti I am going to play. Lalu negatifnya. We will not play. Kami tidak akan main. Negatif di going to-nya adalah we are not. Not-nya diletakkan setelah to be kan tadi, setelah is, am, atau are. Jadi, we are not going to play. Question, pertanyaan. Will-nya pindah ke depan. Will we play? Apakah kita akan main? Tadi kan Miss bilang, be-nya pindahkan ke depan. Jadi, are we going to play? Agak sedikit lebih panjang ya kalau pakai going to. Tapi artinya sama tetap. Oke, I hope you understand. Miss harap kalian paham materi mengenai palang pintu attraction dan juga simple future tense be going to. Kalau kalian masih belum paham, di-rewind, diulang lagi, didengerin lagi, dipahami lagi. Kalau masih nggak paham juga, you can ask me. Kamu bisa tanya, Miss melalui WhatsApp, Miss, saya masih ada yang nggak paham di bagian ini. I will explain to you. Bisa akan jelaskan. Oke, that's all for today. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.